Mungkin bagi sebagian orang, perjalanan menggunakan bus adalah hal yang menyenangkan. Tapi apa jadinya kalau perjalanan menggunakan bus tersebut malah mengalami kejadian horor yang gak bakal kalian bisa lupain selamanya? Oke, balik lagi bareng Bebas Horor. Bebasnya bercerita horor. Nah, sebelum ceritanya dimulai, alangkah baiknya lu subscribe dan follow semua sosial media kita. Linknya ada di deskripsi ya. Kali ini kita bakalan bahas beberapa cerita horor dan bakalan ada 3 cerita horor. Wah, kalau lu pengen dari 3 cerita ini diceritain lebih detail lagi, tulis di kolom komentar ya. Ini dia cerita tentang bus hantu. Yang pertama, bus hantu Banyuwangi, Surabaya. Jadi, pada tahun 1997, ada seorang wanita yang heboh pada saat itu. Dia menceritakan kalau dia itu naik bus dari Banyuwangi ke Surabaya pada jam 9 malam. Nah, kata seorang wanita tersebut, kalau para penumpangnya itu sangat aneh. Gimana gak aneh coba? Kalau semua penumpangnya itu memakai baju warna putih dan menutup wajah mereka dengan warna kain senada. Wah, kalau kalian ada di posisi seperti kayak wanita tersebut, apakah kalian akan mundur lagi, cari bus lain, atau tetap lanjut guys? Selama perjalanan tersebut, si wanita ini mengaku kalau selama perjalanan tersebut, itu para penumpang gak ada yang ngobrol, atau cuma sekedar basa-basi antara penumpang yang biasa itu kan hal yang wajar kalau di dalam bus ya. Wanita itu juga cerita kalau perjalanan Banyuwangi ke Surabaya itu harusnya membutuhkan 5-6 jam. Tapi anehnya, pas dia naik bus tersebut cuma membutuhkan waktu 5 menit. Dan satu hal ngeri lainnya yang bakalan bikin kalian geleng-geleng kepala guys, yaitu si wanita ini memegang karcis atau tiket yang diproduksi tahun 1965 dan bertuliskan bus darah. Wah, gila sih. Coba bayangin aja kalau lu ada di posisi wanita tersebut. Nah, ada cerita menarik lainnya yang dipercaya menurut masyarakat setempat. Memang pernah terjadi kecelakaan bus di jalur Banyuwangi Surabaya pada tahun 1965. Dan bus tersebut masuk jurang yang mana kejadian tersebut menewaskan seluruh penumpangnya. Menurut kalian, apa benar bus yang ditumpangi wanita tersebut adalah bus yang mengalami kecelakaan atau bukan? Tulis pendapat kalian dalam kolom komentar. Oke, kita lanjut ke cerita yang kedua. Bus hantu Bandung Cikampek. Cerita ini pasti lu pada tahu karena cerita ini sempat viral pada tahun 2019. Cerita ini diunggah dalam akun Instagram Hebosto alias Hebi Agus Kurnia lewat story yang pada saat itu dia naik bus dari Cikampek ke Bandung. Pas pada waktu dia naik itu kan lampu KB-nya langsung menyala. Dan pas menyala itu dia ngelihat penumpang yang lain pada pucat wajahnya dan sangat tegang waktu itu. Soklah dia kan. Apalagi di posisi itu juga dia mencium bau anyir atau bau amis disambung dengan lampu yang tiba-tiba padam dan menyala. Pikiran dia pada saat itu mungkin itu kode kalau ada copet atau apalah itu biar penumpang yang lain tahu. Ada hal aneh lainnya juga yang dirasakan dia pada saat naik bus tersebut, yang mana perjalanan pada waktu itu terasa sangat lama. Namun pada akhirnya dia sampai ke terminal tujuan dengan selamat. Sebelum turun, Hebi juga sempetnya tuh selfie di dalam bus tersebut.
Nah, setelah sampai, Happy juga nggak lupa tuh buat ngasih ongkos ke kondektur bus tersebut. Tapi pada saat itu juga, kondektur tersebut menolak ongkosnya dan mempersilahkan dia pergi. Nah, setelah pergi itu, dia langsung ngelihat foto-foto selfie dia tadi. Dan di situ ada yang janggal. Gimana nggak janggal coba? Kalau foto yang dia ambil waktu itu, ternyata tidak ada satu orang di bus. Kecuali dia seorang. Ngeri. Cerita ketiga yaitu bus hantu Semarang Gresik. Cerita ini ditulis dalam akun Twitter @ceritasetan pada tanggal 7 Oktober 2002. Oke, jadi ceritanya gini. Kita sebut aja Ridwan. Ini nama samaran ya, bukan nama asli si Ridwan. Memutuskan untuk pulang setelah menggarap sebuah proyek di daerah Semarang sekitaran tahun 2010 pada waktu itu. Setelah memutuskan buat kembali, si Ridwan ini membeli tiket terlebih dahulu di terminal. Nah, setelah membeli tiket, Ridwan akhirnya naik ke sebuah bus yang cukup penuh pada saat itu. Yang anehnya, semua penumpang pada saat itu semuanya memasang wajah datar dan gak bersuara sedikit pun. Bus akhirnya berangkat sekitar jam 6 sorean. Karena Ridwan pada saat itu cukup kelelahan, akhirnya dia pun tertidur pulas. Dan setelah 10 menit dia tertidur, si kondekturnya itu ngebangunin si Ridwan yang tertidur pada saat itu. Kondektur ini mengabarkan kalau mereka sudah tiba di Gresik. Ridwan akhirnya turun dari bus sambil menunggu temannya. Ridwan menikmati segelas kopilah di warung. Pemilik warung tersebut bertanya ke si Ridwan, "Bus apa yang dinaiki Ridwan?" Katanya. Ridwan sontak kaget tuh karena dia baru sadar kalau tiket yang dia pegang itu berlabel tahun 1965. Bukan hanya keanehannya perjalanan dari Semarang menuju Gresik hanya membutuhkan waktu 15 menit menggunakan bus tersebut. Gimana guys, cerita yang satu ini menurut kalian? Ngeri juga kan? Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya.